dari sesuatu yang dia tertarik, apa yang dia lihat, misalkan cantik, seksi. Kalau Lanita itu lemah di telinga, makanya dia mudah dengan rayuan. Vicky Prasetyo kini sekali lagi mendapat atensi sinis warganet setelah berupaya mendapatkan cinta Marshanda. Ia bahkan mengatakan jika janda satu anak itu akan dijadikannya sebagai pelabuhan terakhir dalam urusan asmara. Apa yang membuat Vicky begitu pede mendekati artis cantik selevel Marshanda? Apakah sekedar gombal atau memang merasa telah pantas? Seperti diketahui, Vicky Prasetyo memiliki penghasilan yang tak bisa dipandang remeh. Bahkan jika dibandingkan dengan Ben Kasyafani, mantan suami Marshanda sekalipun. Punya nama lahir Hendrianto Prasetyo, Vicky adalah pria asal Bekasi yang lahir pada 18 April 1984. Ia dikenal publik sebagai seorang entertainer yang kerap memancing kontroversi. Vicky mendapatkan SMA-nya di jurusan IPS MAN 2 Cikarang, Jakarta Utara. Ia juga diketahui pernah berkuliah di Universitas Krishna Dwipayana Unkris. Vicky sudah beberapa kali menikah dan kini berstatus duda. Tiga pernikahan Vicky yang terpublikasi adalah dengan Rama Nuraini 2015 hingga 2014, Angel Elga 2018-2019, serta Kalina Oktarani 2021 hingga 2022. Dari 39 tahun ini juga berstatus ayah dari 5 anak. Vicky Prasetyo mulai eksis dikenal publik ketika diperkenalkan sebagai tunangan Zaskia Gotik pada tahun 2013 silam. Sosoknya langsung mencuri perhatian karena gaya bicaranya yang unik dengan bahasa tinggi layaknya kaum intelek. Tapi jika diamati, diksi dan rangkaian kalimatnya terdengar rancu dan absurd. Lama setelah itu, ia berurusan dengan pihak berwajib atas kasus penipuan dan hubungannya dengan Zaskia pun berakhir. Tadinya ketika mendekam di balik jeruji besi, Vicky justru mendapat tawaran kerja dari salah satu stasiun TV. Vicky saat itu diminta untuk menggunakan kosa kata-kata anehnya yang kemudian dikenal dengan istilah Vickinisasi. Sejak saat itu karirnya lempeng di dunia hiburan, baik sebagai presenter, pelawak, dan bahkan aktor hingga penyanyi. Ia sudah menjadi pengisi acara untuk puluhan program TV seperti The New It Bulaga Indonesia, Facebookers, atau The Cafe. Meski masih terus menuai kontroversi, namun ia masih populer dan laris manis di layar kaca hingga saat ini. Pada 2023 misalnya, Vicky berpartisipasi dengan program TV Arisan, Ramadan Itu Berkah, serta Ketawa Itu Berkah. Dia juga pernah merilis sebuah single bertajuk Kontroversi Hati, serta ikut akting dalam serial Kecil-Kecil Mikir Manten 2017 dan sitkom Keluarga Santuy 2020. Pada 2021, Vicky juga debut akting di layar lebar lewat film horor Bisikan Arwah Mantan. Penuh kontroversi seakan menjadi gaya hidup seorang Vicky Prasetyo agar bisa tetap eksis di industri hiburan. Di awal karirnya saja, ia berhasil memperdaya pedangdut Zaskia Gotik dengan citra seorang terpelajar dan mapan. Saat menjadi tunangan Zaskia Gotik, Vicky bahkan mengaku pernah kuliah di Amerika. Namun saat publik mempertanyakan grammar Vicky yang banyak tipe, sang adik Debbie Lestari melakukan klarifikasi. Menurutnya bahasa Inggris sang kakak kurang lancar karena Vicky kuliah di Amerika Serikat, bukan di London, Inggris. Klarifikasi itu tentu saja bikin publik makin greget, kesal dan ketawa warganet pun menjadi satu. Saat pertunangannya dengan Zaskia Gotik batal, Vicky Prasetyo dituding melakukan penipuan oleh warga desa Karangasih, Cikarang Utara, Bekasi. Vicky Prasetyo disebut kabur ke Singapura dan ogah bertanggung jawab membayar utang setelah kalah dalam pemilihan kepala desa. Atas laporan warga desa tersebut, Vicky Prasetyo akhirnya ditahan karena kasus pemalsuan surat. Sebelumnya pada usia 13 tahun, Vicky ternyata sudah pernah menginap di Hotel Prodeo karena kasus kenakalan remaja. Pada Juli 2020, ia kembali ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Elga, setelah sebelumnya menggerebek mantan istrinya tersebut. Bahkan menggenapkan kontroversinya sebagai raja entertainer kontroversial tanah air. Ia kemudian membuat image sebagai pria doyan kawin. Betapa tidak, ayah 5 anak tersebut diketahui pernah berpacaran dengan selebritas Desi Kitaro dan Dewinta Bahar hingga menikahi Angel Elga dan Kalina Oktarani.
Selain diketahui menikah hingga 3 kali, ia juga mengaku pernah menikah siri hingga 21 kali. Belakangan Vicky juga bikin ormas greget hingga dilaporkan karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Perindo. Padahal Vicky pernah ketahuan mempromosikan judi online. Karena itulah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII, meminta KPU untuk mencoret status Vicky Prasetyo sebagai Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo. Namun karena belum ada putusan pengadilan, status Vicky Prasetyo sebagai Bacalek ternyata tak bisa dicoret. Sebagai seleb yang nyaris saban hari warawiri di layar TV, penghasilan mantan suami Kalina Oktarani ini pun digadang-gadang memiliki pendapatan hingga 4,8 miliar rupiah dalam 1 bulan. Penghasilan tersebut pertama didapatkannya dari profesi presenter. Jadi seorang presenter yang mengisi banyak program di televisi, Vicky mengaku pernah dibayar 150 juta rupiah sekali tampil. Selain menjadi presenter dalam berbagai program TV, ia juga mendapatkan honor saat diundang sebagai bintang tamu di berbagai acara TV. Dari profesinya sebagai selebritas, ia juga sesekali beroleh penghasilan dari job acting, film, dan sinetron. Selain itu, Vicky juga mencoba peruntungan di dunia musik. Vicky sempat membentuk band bernama Kudeta dan menjadi vokalis di band tersebut. Band ini diketahui kerap tampil di televisi. Karena popularitasnya, Vicky Prasetyo acap kali digadang oleh beberapa produk sebagai brand ambassador. Salah satunya adalah produk skincare lokal, Jasmine Beauty Official. Vicky pun kerap mempromosikannya melalui unggahannya di sosmed. Selain menjadi brand ambassador, ada lebih banyak lagi brand yang menggunakan jasa Vicky sebagai endorser. Akun Instagramnya, Vicky sendiri memiliki lebih dari 2,2 juta pengikut. Hanya eksis di Instagram, ia juga memiliki sumber pendapatan dari channel YouTube-nya yang bernama Vicky Prasetyo Entertainment. Channel yang baru dibuat pada 2020 itu sudah memiliki hingga 325.000 subscriber. Dengan penghasilannya yang melimpah, Vicky tak lupa menginvestasikan sejumlah cuannya dengan terjun ke dunia bisnis di bidang kuliner. Vicky diketahui menjalankan bisnis bakso Bos Samson Cherry Drink, serta suplemen kesuburan bernama Sang Gladiator. Sejak SMA, Vicky memang dikenal supel dan mudah bergaul. Hal itu bisa jadi membuatnya mahir merangkai kata hingga membuat puluhan wanita terbuai dengan pesona dan kata-katanya. Termasuk pada Zaskia Gotik, Angel Elga, Kalina Oktarani, hingga Marshanda. Yang bikin warganet jadi cemas dan greget adalah respon Marshanda. Ibu dari Siena ini mengaku nyaman dan memberi kesan tak akan menolak jika Tuhan menakdirkan Vicky adalah jodohnya. Apakah kali ini Marshanda perlu diselamatkan warganet agar tak lagi menjadi korban rayuan maut sang gladiator?